kuliah di UI, masuk. Oh, di UI ya? Ya, 90. We are the Selesai? Yellow Jacket. Selesai? Enggak lah. Setahun juga kagak. Ada temen yang ke Malangan, Ya. itu kita selalu share. Dan kemudian kita bikin donasi. Ya. Lu sama Meli juga menghimpun kegiatan-kegiatan kesetiakawanan Ya. sosial musisi yang namanya GAS. Gue tanya, gue ajak ngobrol gitu. Itu jawabannya bukan cuma nggak punya duit, men. Lapar. Iya. Itu Urusan perut ya, udah bener urusan perut. gitu. Jadi emang kita pasti akan juga tidak bisa menghindari teman-teman di musisi ini, di ekosistem itu ketemu teman-teman yang pada saat sulit. Ya. Bukan karena mereka nggak mau kerja, tetapi memang keadaannya sedemikian. Ketemu tentunya di suara. Ya. Maka berdirilah visi. Dan lu menjadi ketua di sini. Lu ketua terus Ariel jadi Wakil. Boril jadi wakil. Lu ada tanggapan nggak? Lu bagaimana pada saat lu memimpin? Akhirnya lu kan mesti jadi berhadapan-hadapan sama teman-teman. Ya. Teman-teman dari aksi yang progresif, revolusioner. Musik Minang itu mau diterima di luar Minang, lu juga harus masuk Beradaptasi. Minang itu salah satu suku yang warna kulturnya itu sangat kuat kalau menurut gua. Subscribe, like, and comment YouTube channel Ambo Kadri. Sabana mantap. Hari ini kita seperti biasa kedatangan chef kita, chef ya Tam? Yes, Chef Uda Rustam Chaniago. Ya. khusus didatangkan dari Datang dari Paiman. Iya. Ya. Ya. Singkarak ya. Oh, Singkarak, itu Singkarak ya. Singkarak. Dia ini akan cerita tentang pengalamannya memasak rendang asli Minang. Ya. Dan tepuk tangan yang keras untuk bintang tamu kita, Arman Maulana. Saya kesini orang Sunda yang mau makan rendang. Tam, cerita Tam. Kali ini kita ini memasak makanan yang paling khas dari Minangkabau, yaitu rendang. Betul. Rendang ini jangan disangka nggak ada filosofinya, ada juga. Ada. Apa tuh? Apa tuh? Jadi Sebagai orang Sunda nggak tahu. makanya dijelasin Ya, Sudah. Siap. Jadi dagingnya itu Aha. mencerminkan menggambarkan ya. Ya. Tokoh-tokoh Tokoh politik, tokoh adat. tokoh secara umum lah. Oh. Ya. Adat segala macam. Sedangkan santannya itu menggambarkan para ulama Dia sebagai perekat dong. sebagai perekat. Kenapa bisa begitu, Tam? Karena memang masyarakat Minangkabau itu sangat kan kita tahu banyak intelektual, banyak ulama besar dari Ya. Minangkabau. Ya. Dan banyak juga tokoh-tokoh kemerdekaan kita dari Minangkabau. Betul. Jadi yang paling penting ya dari rendang nih Man, gua Ya. tahu. Ini masaknya lu mesti 18 jam. Oh, ini udah berapa menit? Iya. Udah berapa jam nih? Ini udah berapa jam? Ini 17 jam 58 menit. 2 menit lagi udah disikat dong ya. Bisa makan. Udah bisa dimakan ya. Bisa disajikan. Iya. Apa aja tuh? Jadi yang selain itu ini juga kita boleh berbangga dengan rendang. Kenapa? Rendang ini pernah dinobatkan makanan paling lezat. Ya benar. Lezat. Di dunia kan dunia. Ya benar. Lezat, jangan lezat. Iya. Benar. Dan gua kan banyak beberapa temen lah dari berbagai negara lah ya. Selalu gua ajak, Makan rendang. kalau gua bilang lu mau makanan lokal, Rendang. gua bawa ke rumah makan Padang. Iya. Dan rata-rata dari mereka itu memuji rendang ini. Tapi Ini- pengalaman gua pribadi nggak tahu lo ya, Dri. Lu di London ada ini. Iya banyak. Restoran banyak. apa Melati atau apa itu? Sekarang ada Toba, terus ada dulu teman gue tuh Warung Pino kan, dia juga itu. Di London? Toba juga ada. Jadi kira-kira gitu, mudah-mudahan Man nanti waktu lo mencicipi, lo bisa juga apa maksudnya? Ini salah satu masakan gue yang paling enak nih karena lo datang Man. Oke, siap. Jadi apa namanya tuh bumbunya gue spesialin banget. Oh, siap. gitu. Ini bedanya rendang yang beredar-beredar di sini tuh, bedanya apa? Ini kan rendang asli. Janganlah, itu kan bumbunya dikurangin dari kalau Oh, dibuat. kalau ini Kalau ini kan buat temen, Oh, jadi- bikin sangat spesial dan memang lama. memang lama. Penuh kesabaran. Itu yang paling penting. Oh, itu. Jadi orang Minang tuh sabar-sabar. Lo nggak bisa masak rendang nggak sabar, karena apinya mesti sedikit Kecil. dan lo harus aduk terus. Ya. Karena kalau lo nggak aduk, bawahnya gosong ya. Iya. Jadi ngeresep kan, itu tuh maksudnya ngeresap Bener, bener. iya. Oke, kira-kira cukup dulu ya. Bisa disajikan, bisa disajikan. Itu ada kentangnya juga ya, kentangnya ini. Kentang. Oh. Ya. Sebenarnya kentang sama
apa nih kacang merah ini cuma Ini ya, tambahan. aksesoris lah ya. Topping lah, topping. Ya, topping. Nah, yang aslinya itu rendang ya. Ya, daging ya, udah itu aja. Ya, Oke, kira-kira begitu. kita sajikan ya. Share good. Oke, Yes. Ferdi, Yo. Arman, Ambo lah selesai masak. Masak. Nah, selamat menikmati masakan Ambo. Siap. Seperti tadi yang Ambo bilang, ini rendang spesial. Rendang spesial. Buat udah Arman khusus. Khusus Benar masaknya 18 jam. nggak? 18 jam. 18 jam. Nggak dikurang-kurangin bumbunya Nah, ya. ya. Kalau kurangin nanti cek Sunda mah Cawerang. cawe. Oke, thank siap. you, Siap. Chef Thank Chaniago, you, Chef Rustam Chaniago. Penonton bayaran dikit, satu orang. Satu orang. Udah penonton bayaran, udah main piano lagi. Pak Piano, Yo, Ustadz pasti Krista. dibayarnya 15.000 nih. Topati ya 15.000 ya. Aduh. Oke, Arman. Wih, Oke, seneng banget gue bisa untuk yang awal-awal nih untuk podcast dari Ambo Kadri ini, ya itu lu ada di sini gitu. Arman teman gue, teman yang sama-sama kita diskusi ya banyak Ya. tentang hak cipta dan lain-lain, ya seru dan menegangkan gitu ya. Jadi gini gue tuh sebentar lagi tuh akan rilis satu single oke. yang sebenarnya musiknya itu dibikin oleh penciptanya itu Agung Triana. Ya, ada kru gue di sini. Ya, ya. Dia yang ciptain tapi liriknya lirik Minang. Oh, Agungnya orang Minang. Harusnya bukan orang Minang. Oh, oke. Ya. Nah, jadi memang gue sendiri memang punya niat untuk supaya mulai memperkenalkan gitu ya, mengumandangkan gitu budaya Minang gitu. Ya, Makanya ya, di podcast gue ini kita ada makan rendang dan segala macam. Dan lagu tersebut yang bikin, nggak tahu lu kenal apa nggak ya, bikin musiknya itu adalah Mono Neurotic. Tahu, Mono. Basisnya Ya, Alexa. dulu gitu Mono. ya. Jadi dia bikin musiknya kali ini emang agak berbeda, dia nggak pakai ornamen Elektronik. Minang seperti kayak talempong, terus kemudian saluang, gendang, apa segala macam nggak pakai. Jadi musiknya musik urban, tapi berbahasa Minang. Ya, ya, ya. Sabana malu, sabana rindu. Ya kan? Artinya? Artinya bener-bener malu, bener-bener rindu. Rindu. Itu seperti kayak orang kayak orang naksir gitu ya. Ya, 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 Nah, ya. gue itu bikin music videonya dengan tim gue pergi ke namanya Harau. Itu di daerah Payakumbuh, kebetulan kampungnya bapak gua. Oke. Gitu. Jadi di Harau, di Kelok 9 gitu. Gue naik motor di situ, naik Vespa gitu ya. Ya. Gue bikin video di situ sekalian juga memang tetap supaya ngeliatin bahwa akar budaya gue tuh adalah dari Minangkabau. Ya. Dan kebetulan gue tuh sekarang ada di Jakarta, selain juga sebagai pengacara, tapi juga sebagai musisi. Ya. Gue kenal Arman ini, kenal Arman lumayan lama sebenarnya. Jadi kita bener selisihan di band Next. Ya. Jadi semasa waktu Makara band yang gua Haring Mukti itu vakum dari tahun 84 sampai dengan 89 gue di Makara. Ya. Kemudian gua banyak nongkrong di Kokpit ya sama Krisna ya. Akhirnya gue diajak sama Freddy Tamela sama Oding untuk join Next Band. Waktu itu Next Band itu adalah pecahan dari Cockpit Band. Yep. Cockpit Band itu cover Genesis Ya. yang memang pada saat itu sangat terkenal. Ya. Terus cuman karena ada pemain keyboardnya waktu itu siapa namanya Roni Harahap itu mungkin dia lagi hiatus gitu ya. Kemudian carilah pemain-pemain lain, salah satunya Krisna waktu itu. Mungkin maksudnya saat itu udah masuk ke iklan ya? Iya, dia udah banyak kan? kerjain Udah jingle jingle iklan kan dia ya. di Take a Look iklan. at Me Now nama perusahaannya. Kartu namanya Take a Look at Me Now. Oh ya, serius? Oh enggak, itu brosurnya doang. Brosurnya. Oh, brosurnya ya. doang. Menarik sih kan, take a look at me now. Jadi ada Kina Nasution di situ dan lain-lain. Ya. Ya. Kemudian kita juga ada pemain keyboardnya tuh namanya si Andi Ayunir, almarhum. Ya. Nah terus kemudian gue beberapa kali manggung gitu ya. Ada Mati Sibi sama Kinan, Freddy Tamela pada saat itu dan membawakan lagu-lagu cover pada saat itu musik-musik modern di era 89 Ya, 90 ya, kayak ya. Mr. Tears Ya. for Fears kayak gitu-gitu.
Abis itu kemudian yang gue tahu, terus gue keluar. Gue keluar di situ karena gue udah mulai memikirkan gue ngantoran aja lah, gue masuk ke perbankan pada saat itu. Nah, lu ceritain deh, terus lu masuk di situ. Dari udah tuh ke Baruna dulu. Baruna tuh ada tuh orang itu sana. Baruna, iya. Baru ke gua. Gua yang lumayan rada lama next band. Tapi next band formasi gua tuh masih sempat Bang Oding almarhum, Bang Kinan, Andi Ayuni, Mbak Rani sama Mas Reddy. Ya, itu formasinya pertama tuh. Masih sempet tuh main di Lebak Bulus. Aduh, itu apa itu ya? Festival rock apa? Lupa gua. Di Stadion Lebak Bulus. Ada El Pamas, ada God Bless, ada pokoknya band-band rock saat itu deh, 90 80 akhir 90 awal. Itu tahun 90 tuh, gue inget banget di Lebak Bulus. Gue kuliah. Jadi lu sempat di UI pada saat itu ya? UI. Dan jadi Ahmad Dhani dong? Hah? Ahmad Dhani? Enggak, ada yang Pancasila. Dan yang Pancasila. Jadi nggak? Terus kemudian lu itu momen yang bagus sih pada saat lu decide, karena gue juga ngalamin begitu di UI itu gue kemudian banyakan main band, dan gue waktu itu di UI ya kuliah murah banget loh, satu semester cuma 15.000 perak. Murah. Ya, itu tahun 82 gitu ya. Orang gue inget banget yang tempat makan tuh bawa di yang hutan itu di tengah. Oh iya itu. Itu kan nasi gorengnya 500 perak. Iya betul, murah banget. Dan pada saat itu sehingga dan saat itu karena gue banyakan main band, makanya waktu itu lagi aktif-aktifnya keliling Jawa. Itu bokap gue kemudian mempertanyakan ke gue, lu nilai lu jatuh, kemudian lu mau main band atau sekolah terusin lah gitu. Aku bilang dua-duanya. Terus bokap gue bilang sih sebenarnya itu, lu nanti nggak setengah-setengah, lu nggak fokus. Dia bilang gitu. Enggak, gue justru itu membuat tantangan gue untuk bisa nyelesain. Nah, lu juga ada situasi seperti itu. Iya. Jadi kan akhirnya lu harus memilih. Akhirnya gue memilih main band. Ya sama kayak teman-teman yang di Fakultas Hukum UI itu ada Dwiki Darmawan sama Adi, akhirnya dia out. Gue di situ tuh pas gue kuliah tuh masih ada Harvey di FISIP tuh. Doni Damara, Ira Wibowo, Nugi, itu tuh. Itu udah Depok ya? Udah Depok. Gue masih Romangun. Tapi ya gue dari kuliah Senin sampai Jumat belum pernah gue kuliah Senin sampai Jumat. Belum pernah. Pasti aja ada next band main di mana gitu kan. Akhirnya tuh, nah apalagi pas waktu gua dari next band tuh lumayan gitu, bisa menghidupi gua, bisa gua beli baju, gua bisa membiayai kos-kosan gua bisa biayai makan gua. Nah dari situ gua tuh mikir, terus kan gua rekaman juga gitu kan, terus gua kan dibawa sama Roni masuk ke Libel. Iya kan kebuka banget gitu. Kesempatan gua di musik Indonesia tuh kebuka banget. Di situ gua tuh bisa membiayain hidup gua. Terus gua mikir, di saat itu gue mikirnya simple aja gitu. Ya umur muda ya 19-20 kan. Gue simple aja. Ini kehidupan yang ini nih bisa biayain gue. Belum tentu kan gue keluar dari kuliah dari UI juga gue bisa membiayai gue nih gitu, kantor atau apa. Nah, akhirnya gue tuh langsung bawa yang musik. Berapa lama di UI? Bentar, gue paling setahun. Nggak setahun deh. Kayaknya cuma 10 bulan gitu deh. Banyak yang menyayangkan dong, orang tua segala macam. Jadi kan waktu itu yang bayarin ya, istilahnya ngebayarin per bulan atau apa. Terus gue juga kos-kosan juga masih ikut di kos-kosan kakak gue. Itu kakak gue yang dua, Ray sama Ria. Oh ya, gue kenal dua-duanya. Dua-duanya marah lah. Orang dia bilang, gila lu katanya, orang masuk UI susah, ini malah keluar. Terus gue ngomongannya cuma gampang, santai. Gue bilang, ya gimana yang ini, yang sisi yang ini akhirnya bisa membiayai gua, dan bahkan gua bisa nggak ngekos lagi bareng elu kan gitu ke kakak gua tuh gitu. Jadi buat gue ya kayaknya ya udahlah, mungkin panggilannya ini. Ya udah gini deh, gue keluar dari UI pas nanti misalnya nauzubillah lah, misalnya gua terprosok lah gitu ya di musik nggak jadi apa, ya udah nggak apa-apa, itu tanggung jawab gua. Gitu. Tapi gua akan buktikan. Tapi lu membuktikan bahwa lu ternyata lu konsisten dan kemudian komit. Alhamdulillah lu bisa menjadi penyanyi yang sampai sekarang dan lu masih tetap eksis. Ya. Amin. Sebagai penyanyi top. Papan atas. Emang ada papannya. Jadi gue tuh ngalamin. Jadi gue juga ngalamin hal-hal seperti itu. Dan teman-teman yang dia masuk Fakultas Hukum UI juga ada yang dia selesai. Kayak mungkin Tony Wenas lu tahu. Itu dia yang bisa berhasil. Itu dulu kerjanya waktu di kampus tuh main musik terus keliling. Tapi sambil dia kuliah. Tapi dia sama gue juga begitu. Begitu dua waktunya gue.
gue selesai kuliah tuh 6 tahun. Orang-orang kuliah 4 tahun, gue 6 tahun. 4 tahun. Gitu. Tapi abis itu gue komit. Dan pada saat itu gue ngelihat sebenarnya itu pilihan ada di kita sih sebenarnya. Gue ngelihat gini ya, kayak Adika tuh lah angkatan 84 di bawah gue 2 tahun. Gue 82, Adi Adrian ya, Makara kan. Itu gue ngelihat gitu. Pada saat itu Adi bikin band selepas dari Makara, bikin band yang namanya Club Project. Ya, Club Project. Dan Club Project itu happening. Ya. Akhirnya mengambil keputusan ya udah dia di musik. Kalau misalnya mungkin waktu itu karena Makara pada saat itu nggak berhasil karena kita memang segmented ya, kita main musik kan art rock progressive rock. Iya. Itu musik yang notnya banyak gitu ya. Ya enggak? Maksudnya Notnya banyak, bayarnya kecil. bayarnya kecil. Posesif Kayak nah. musik jazz. Musiknya posesif. Kalau punk, notnya dikit, duitnya beli banyak. Artinya musik posesif, jangan ada yang ganggu. Ya. Bener-bener kayak memuji banget itu, tapi duitnya kagak ada. Akhirnya gue keluar dari band. Tapi sebelum itu, ya mulai vakum kan. Makara juga di era 88-89 tuh Hari Mukti juga lepas dari Makara, dia pindah ke Krakatau pada saat itu. Terus masuk Dimensi lah, apa segala macam. Dan mungkin juga crossing sama lu juga ya. Lu kan ada di... Nah sih, itu baru mau akan gue tuh adegan. Akhirnya. Adegan ya, itu ganti dia kali ya? Itu musika kan? Adegan itu musika ya. Archie, pokoknya kalau nggak salah kerja sama musika lah gitu. Iya, betul. Akhirnya titip jual gue nggak ngerti dulu. Akhirnya gue mengambil posisi, gue mesti nerusin kuliah gue. Dan gue masuk ke law firm, sekolah lagi, masuk ke law firm, dan terus sampai sekarang setelah era 2010-an kali gue udah mulai baru balik lagi ke musik lagi. Setelah gue pekerjaan gue udah bisa atur. Sampai settle lah ya. Gue bisa atur gitu. Nah, dan kembali kita akhirnya ketemu di mana-mana nih. Jadi itu cerita. Dan gue pernah waktu itu gue inget banget gue di Bandung, lu sering main di TV. Ya. Tiba-tiba gue bilang, siapa nih kayak gue salah satu yang disayang sama TVRI. Bener serius gue. Jadi kayak Kamera Ria, Aneka Ria Safari, terus acaranya Bu itu tuh banyak kan dulu ya acara di TVRI. Gue tuh kayak disayang banget tuh, Charman. Jadi makanya gue sering banget di TVRI. Sering banget gue di TVRI. Hampir semua acara. Gitu. Betul, ya. Dan gue ngeliat ini siapa nih gayanya kayak Mick Jagger banget gitu. Pada saat itu ya, ini baru tahu gue si Arman. Gue ketemu, hai, tapi nggak terlalu deket. Sampai gue sekolah, lu di Gigi. Kayaknya 90-an awal lu di Gigi. 90. Yang mana tadinya kalau menurut cerita-cerita, tadinya Gigi penyanyi si Once sempet, Andi Rif sempet, Pierre-nya Dr. PM sempet, tapi nggak jodoh semua, tiga-tiganya nggak jodoh, yang jodoh gua, gitu. Kalau nggak salah, cerita dari teman-teman Gigi itu, kalau Once tuh bukan nggak jodoh apanya, nggak jodoh dengan waktunya, karena dia bangunnya siang. Gue pernah bikin band. Tapi Once sekarang hebat, men, gara-gara dia Dewan, nah sekarang pagi mulu ya. Betul. Itu dia susah banget. Gue inget banget ya, dulu gue main iseng, gue sama Once tuh yang mananya pada saat kan banyak cerita Once direkrut di kafe tuh. Itu sebenarnya kita main sama Benny Krishna. Dulu namanya Neon. Ya, namanya Neon. Apa singkatannya? Ngenteni Once. Karena lama. Iya, tapi memang nungguin mulu. Ngenteni Once. Tapi memang Once pada saat itu memang bukan penyanyi tetap di situ. Jadi dia kalau pulang kantor dia kontak Edri, kita nyanyi lu tiap hari apa Rabu apa Kamis. Enggak, Once tuh telepon gua melamar. Nah, ajakin gua ke band lo. Gua lagi mau bikin band cafe nih. Mau enggak lo? Ya aja. Kita buat rock 80-an aja, rock yang minggir-minggir. Yang enggak umum. Ya. Tapi emang maksudnya itu iseng-iseng lah. Nah, kalau Kadri ini kita bilangnya vokalis magang. Karena cabut juga. Karena memang tidak ini kan terus. Iya. Kan berarti berenam sama Amilus. Jadi Kadri waktu itu pengen ikutannya, ya udah ikut aja deh. Siap datang gue bawa. Udah disclaimer dulu, udah gue mau usah dibayar. Oh udah even better. Jadi gue bawa catatan terus tuh, gue print, nyanyi abis catatan gue numpuk bakal di Gino Vanelli. Gino Vanelli men, yang susah-susah musiknya. Terus Once ya Separate Ways dan segala macem. Ya, dan di situ sebenarnya ya di situ itu gue lihat Once tuh direkrut. Jadi suatu saat tiba-tiba ada rombongan si Ahmad Dhani naik mobil, gue lupa. Seingat gue mobil Volvo biru, keluar orang banyak banget, truk
duduk paling depan nonton si Once nyanyi. Mungkin udah denger gosip kali ya, ada vokalis keren nih gitu mungkin. Pokoknya yang gue lihat itu setelah pada saat si Once selesai nyanyi, tepuk tangan, tadinya berdiri ini terus bilang lulus audiensi. Terus gue kan merasa gila, di tengah anak band yang lain si Dhani kayak ngambil penyanyinya, tapi kan kita juga santai-santai sebenarnya. Karena kita juga itu kan memang teman-teman sih sebenarnya, teman-teman ngisi iseng, itu ada klub malam. Itu yang punya ibunya Kikan. Yang punya ibunya Kikan, tapi emang benar-benar khusus rock. Jadi menariknya tuh karena menampilkan musik-musik rock di sana. Kurang lebih ceritanya gitu. Tapi emang lingkungannya Once sama Arman emang sebenarnya irisannya banyak ya. Jadi kalian kan sama tuh teman-teman kalian yang teman-teman yang suka biasa rekaman di Triple M gitu kan. Once pada saat itu juga lagi garap album juga. Walaupun nggak jadi akhirnya albumnya. Single ya keluarnya. Ya itu. Juga ceritanya yang Gigi itu juga teman-temannya juga lagi pada nongkrong di Triple M juga. Ya kita kan sebenarnya juga pada saat itu kan kita di Brawijaya. 88, 89, 90 itu kita di Brawijaya Band. Dan memang orangnya juga itu aja. Jadi kita juga nongkrong ke Slang. Kita pernah bikin konser yang tampil Slang, Rocks, sama Grass Rock, sama Brawijaya. Masih punya studio latihan rekaman, ya Mas band Slangnya. Jadi kita tampil pada saat itu di era itu gitu ya. Gue pengen pindah ke ini sih, lebih kepada itu kan cerita gimana kita banyak crossing ya. Terakhir kita ketemu tentunya di Suara. Ya, di Suara itu satu hal yang menarik tuh adalah kita tuh kan banyak kesetiakawanan sosial di antara musisi itu dijalin. Jadi kalau ada teman yang sakit, ada teman yang kemalangan, itu kita selalu share. Dan kemudian kita bikin donasi, kita organize ya. Dan bahkan juga yang terakhir itu kita juga berhasil mengumpulkan dana untuk menolong teman yang mau operasi baru pada saat itu ya. Dan kemudian gue selalu berkomunikasi, dan lu termasuk salah satu orang yang selalu rajin tuh, ya, rajin untuk ikut nyumbang. Yang nyumbang itu kan kita selalu nggak pakai nama gitu ya, karena kita juga nggak mau ria, tapi semua itu tercatat. Semua tercatat, dan memang itu gue juga makanya harus catat namanya juga, karena semua semua transparan gitu ya, untuk didistribusikan kepada teman-teman yang memang mungkin perlu bantuan. Dan itu yang menarik sih. Dan pada saat kita di Suara itu kan ada gue sama Ade Andri nih ya. Biasanya tuh gue juga memulai sounding kalau ada teman-teman yang sakit, itu gue mulai ke teman-teman kayak Trian Munaf, Yofi, Tantowi Yahya, Chandra Darusman gitu ya. Ini perlu nih, oke. Jadi dia semacam kayak ininya lah, ada dewan pembinanya gitu. Terus gue ke lu, dan gue ternyata lu sama Meli juga menghimpun kegiatan-kegiatan kesetiakawanan sosial musisi yang namanya GAS. Lu bisa cerita nggak GAS itu gimana ya? Jadi sebetulnya GAS itu kan gabungan artis dan seniman Sunda, singkatannya. GAS itu justru gua tuh yang dibawa sama Meli. Jadi dulu tuh Meli coba sambil kita makan ya. Iya. Meli, Ferry, Mariadi, Mama Ina, ada Swita, dulu ada Neta. Itu dia kumpul duluan waktu mereka tuh ada kegiatan di Bandung, terus kumpul. Nah, pas waktu udah jadi tapi bukan jadi yang belum jadi GAS ya. Maksudnya baru kayak iyalah yuk serius deh, yuk kita bantuin seniman musisi Jawa Barat dulu tadinya. Makanya kan gabungan artis dan seniman Sunda kan GAS itu kan. Ya udah, terus akhirnya Meli nelpon gua, "Man, lu ikut dah jadi wakil jadi ketua, lu berdua ketuanya gua sama lu. Karena lu kan anak band, gue pengennya lu yang ke anak-anak bandnya gitu." Dia bilang gitu. "Oh ya, ayo, wah gue seneng banget." Udah. Ya udahlah, itu 15, ini mau bentar lagi ulang tahun nih, 15 Oktober ke 16 tahun. Gitu. Jadi, nah dari situlah dari terbentuknya GAS itu waktu 15 Oktober 16 tahun yang lalu.
Itu tuh 16 tahun yang lalu. 16, ya 15, kan ini udah bentar lagi Oktober nih. 15 tuh 16 tahun. 16 tahun. Gila, berarti 2000 berapa tuh? 2000 sekarang 2025, ya, 2009. Oh, gila. Ya, kok 2009? Pokoknya 16 tahun ya? Iya, benar 2009. Nah, itu tuh tadinya memang bener-bener gabungan artis dan seniman Sunda tuh memang bener-bener kita ngumpulin uang untuk ngebantu seniman-seniman Sunda. Tapi akhirnya dalam perjalanannya tuh makin melebar gitu dan udah bukan lagi seniman Sunda, jadi benar-benar seniman Indonesia. Jadi kayak ngebantu siapapun lah itu, ada gosip si A gitu ya, pemain film lah atau pematung lah atau penyanyi, pencipta lah atau apa, penari apa segala macam. Ini udah nggak ada lagi penarik Tapi Sunda. itu insidental ya, nggak pernah, maksudnya nggak ada iuran. Nggak ada. Jadi gini, cara ngumpulinnya gas itu kebetulan kan cara ngumpulin uangnya gas itu kebetulan kan di Anak Gas alhamdulillah lah banyak banget artis lah di situ ya, dari artis sinetron, dari host, pembawa acara ya pembawa acara aja di situ kan ada Irfan Hakim, ada Deswita, ada Raffi, ada banyak lah gitu pemain film sama sinetron, dari yang senior kayak Baby Zelvia dan sebagainya sampai yang bawah ada Rina Nose yang pembawa, jadi penyanyi banyak juga di situ kan. Itu caranya tuh gini, jadi kita bikin acara. Pembinanya kan kemarin kan Pak Agum, karena kan Pak Agum orang Sunda. Pembina Pak Agum, Pak Agum penasehat, pembinanya itu Mama Ina, Vina Panduwinata. Nah itu tuh kalau ada ini pasti Pak Agum tuh yang bikinin. Udah di rumah saya aja kan, rumahnya Pak Agum tuh dia kayak bikin kayak bikin aula lah gitu. Kebayoran ya, di mana ya, Panglima Polim? Ya di Panglima Polim. Itu kayak aula. Nah itu udah bikin di sini. So kalian nyanyi, kalian ada yang mau jadi apa aja. Pak Agum yang ngundang undangannya kayak jenderal-jenderal lah, menteri dan sebagainya. Terus langsung di situ donasi. Jadi misalnya Mama Ina nih, Mama Ina nyanyiin lagu Aku Makin Cinta. Oke Pak, sok berapa nih? Gua nyanyi, kata Mama Ina. Mana berani berapa? 50 juta gitu. Saya 50 juta gitu. Nah itu tuh. Nah, jadi gas selalu seperti itu, dah. Selalu ngumpulin duitnya tuh, kita bikin acara mau yang gede atau mau yang kecil. Dulu waktu ulang tahun ke-1 atau ke-2 gue lupa. Ada dua show gede. Dua show gede yang dibikin sama gas di Bandung. Satu di Sabuga, satu di yang pertama di Gasibu, di lapangan Gasibu tuh depan Gedung Sate. Nah satu lagi di Sabuga, itu benar-benar gede. Dan nah disitulah gue mulai itu gue jalan ke band-band Bandung di situ. Jadi saat itu band Bandung semua main di situ, dari yang metal sampai yang pop, yang cewek-ceweknya semua juga main. Dari Syahrini lah apa segala macam ada main di situ. Terus di Sabuganya, nah karena Sabuga itu kan ada gedung, tapi luar juga bisa dipakai. Jadi itu yang di gedung itu dikasih tiket. Kalau yang luar ada tiket, tapi tiketnya cuman bayar seadanya aja. Nah tapi kalau yang di gedung itu yang nyanyi itu Tulus, Mama Ina, Rosa. No wonder ya lu bisa ngumpulin uang banyak. MM-an lumayan, alhamdulillah. Jadi sekarang tuh gitu, kalau misalnya Kasgas udah menipis, udah tinggal 150 juta, yuk kita bikin lagi kegiatan. Lupa tadi, lu udah sebut belum? Ketuanya siapa? Ketuanya gua sama Meli. Lu sama Meli? Nah, tapi waktu Meli pas kampanye untuk dia masuk Dewan, dia menarik diri. Dia bilang, Gas tetap harus harus tetap di tengah-tengah. Gue cabut dulu untuk hiatus dulu karena gue jadi juga mungkin butuh butuh konsentrasi terhadap itu, tapi secara nama Gas tuh harus netral gitu ya. Nah akhirnya Iis Dahlia direkrut dulu jadi sebagai ketuanya tuh gua sama Iis. Tapi ya sekarang kan karena Iis udah jadi berdua aman gue selama Meli, nah Meli setelah selesai udah jadi Dewan, dia balik lagi sebagai ketua, jadi ya udah akhirnya ya itulah. Ya ini sih maksud ada impactnya nggak? Maksud gue gini kan, itu kan berarti kan lu ada semacam kurasi untuk bisa tahu orang ini kebutuhannya apa. Betul. Dan kemudian musik call, ini kita musik. Oh itu kurasinya lumayan sih, lumayan banget, lumayan. Tapi in the real life ya, hari-hari lu sempet nggak? Banyak kan teman-teman kita kadang-kadang juga posisinya kejepit. Bukan karena emang benar-benar nggak punya duit. Gue pernah lo di zaman COVID itu ya banyak lah teman-teman ya. Iya. COVID lumayan banyak tuh. Zaman COVID ya. Itu ngomong
ngomong sama gue, ada yang ngasih tau, lu kasihan si ini, lu tegur deh. Gue tegur, halo, gitu ya. Ini kru nih. Terus gue tanya, gue ajak ngobrol gitu. Itu jawabannya bukan cuma nggak punya duit, men. Lapar. Iya. Itu urusan perut ya, udah bener urusan perut. Gitu. Jadi emang kita pasti akan juga tidak bisa menghindari teman-teman di musisi ini, di ekosistem itu ketemu teman-teman yang pada saat sulit. Ya. Bukan karena mereka nggak mau kerja, tetapi memang keadaannya sedemikian. Makanya memang kayak adanya gas, adanya suara ini nggak cuma dalam konteks kita berdonasi aja, tapi suara juga berkiprah di dalam, misalnya kan suara ini kan 2020 ya. 2016 sampai 15 itu terusannya dari komunitas Budi Biduan. Waktu itu maksudnya adalah gua sama Dodi ya terutama yang mendirikan, itu memang mendirikan untuk penyanyi. Tapi kemudian berkembang kan, ternyata nggak cuma penyanyi, makanya akhirnya ada stakeholder musik lah ya semuanya. Stakeholder musik. Di suara itu 2020 udah 5 tahun. Nah, kita bisa memang aktif juga di macam-macam ya, dari zaman Biduan sampai dengan suara. Mulai dari RU musik, kita melakukan pemantauan konferensi musik di Ambon, di Bandung, terus kemudian urusan royalti sampai dengan saat ini nih, ya sampai dengan saat ini. Dan belakangan itu bahkan saya juga diminta untuk sama pemerintah untuk membantu pemerintah mendampingi, paling tidak memberikan masukan untuk konferensi musik Indonesia yang ketiga, KMI yang KMI ini ya, yang kali ini dicanangkan atau diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan. Dalam konteks ini adalah Pak Wamene Giring, teman kita juga gitu ya. Jadi emang kita terbuka ya. Nah ini sekarang gue justru mau melihat nih, ini Arman di mata gue dan di mata teman-teman sebagai orang yang jauh lah dari gosip, jauh lah dari yang namanya kegiatan-kegiatan yang membuat orang tuh sebel sama lu gitu ya. Lu punya reputasi bagus gitu ya. Tiba-tiba lu didaulat, termasuk waktu itu gue juga. Kayaknya penyanyi lu harus bikin ini deh, bikin kumpulan deh dalam konteks royalti pada saat itu deh. Ya, akhirnya itu benar-benar reaksional sih sebenarnya. Sebenarnya reaksional, maka berdirilah visi. Dan lu menjadi ketua di sini. Lu ketua terus Ariel jadi wakil. Boril jadi wakil. Nah, situasinya agak berbeda nih. Karena situasinya agak-agak sedikit panas. Agak sedikit panas ini, bro. Ini dinamikanya sedemikian rupa nih. Lu ada tanggapan nggak? Lu bagaimana pada saat lu memimpin? Akhirnya lu kan mesti jadi berhadapan-hadapan sama teman-teman. Teman-teman dari aksi yang progresif, revolusioner. Nah, lu bagaimana lu menyikapi itu? Lu gimana? Lu mesti bagaimana? Jadi kan sebetulnya sejarahnya tuh gini, pas ada masalah Agnes gitu ya, dan ketika Agnes dikalahkan di pengadilan gitu. Yang pengadilan pasti di awal ya? Betul, pengadilan awal. Ya? Nah itu di situ gue merasa bahwa loh kok jadi seperti ini gitu. Maksudnya tuh kayak salah alamat lah istilahnya gitu. Salah alamat, kan sebetulnya yang bermasalah itu adalah lembaga kolektif yang mengkoleksi royalti baik pencipta dan sebagainya. Dari si penyelenggara. Dari si penyelenggara, dari yang menggunakan gitu, yang berpenyelenggara gitu kan. Itu tiba-tiba kok dan ya si lembaga kolektif itu tidak bekerja dengan sempurna. Tapi tiba-tiba di kasus Agnes itu benar-benar yang terpojok tuh adalah penyanyi. Gitu. Jadi penyanyi yang harus bayar, penyanyi nggak minta izin, dan penyanyi nggak punya adab. Susah banget lo merubah main sampai sekarang gue masih kadang-kadang gila juga ya. Ini sebenarnya gini nih, penyanyi sama lagu pencipta. Ya, lagu itu kan dia nggak bersuara, lagu itu intangible loh. Dia nggak punya mulut atau bisa didengar supaya dia punya value. Ya ini kan kita mau unlocking nih. Supaya dia punya value berarti kan dia harus ada yang media atau medium yang menyanyikan. Iya, betul. Ya, bukan berarti, tapi persepsinya seolah lu nyanyi nyari duit, lu make aset orang, itu susah banget berubahnya. Iya, betul. Bahwa kita sekarang ini udah bicara bahwa emang harus dibayar. Yang bayar itu mekanismenya adalah sama seperti di luar negeri. Yaitu melalui LMK. LMK nggak usah ngomongin opsi-opsi dulu. Tetapi in general, globally, universally, itu harusnya melalui satu pintu LMKN yang karena nggak mungkin lagi satu-satu. Karena kita nggak ngomongin cuma bicara teman-teman kita aja nih, pencipta-pencipta tertentu yang harus dilindungi dan bisa
kolek sendiri. Ini pencipta seluruh Indonesia loh. Otomatis kan harus kita bicara berarti uangnya harus masuk. Ya, harus ada kita bicara tata kelola. Tata kelola ya berarti nggak harus dia nagih sendiri-sendiri melalui sistem. Ya. Dan udah disampaikan bahwa kemudian kasus Agnes diputuskan bahwa memang si Agnes bebas, berarti bukan dia yang bertanggung jawab untuk bayar. Somebody else yang mesti bayar, gitu ya. Dan bayarnya kita sama, kemudian diperkuat lagi dengan permen yang keluar nih barusan ya. Memastikan bahwa yang bayar itu adalah penyelenggara. Permenkum 27 ya? 2025 ya. 2025. Dan yang mesti membayar dan membayarnya itu melalui mekanisme LMKN. Ya. Nah sekarang ini mau ada revisi, ini masih ada diskusi-diskusi ya kita biarkan. Ada komen nggak di situ? Enggak sih, aman sih. Kemarin terakhir tuh kan visi diundang, aksi diundang, seluruh LMK diundang, TJKI ada di situ, dan beberapa stakeholder musik di situ diundang sama BKD DPR. Terus diperlihatkan si naskah akademiknya, undang-undang revisi itu, udah semuanya terakomodir sih, menurut gua sih. Bahkan makanya gua sama Ariel di situ nggak mengacukan tangan untuk bertanya gitu, karena kan si Pak pemimpin ininya sidangnya kan siapa yang bertanya siapa aja saya catat gitu kan ya, kita karena pas dilihat semuanya udah terakomodir sekarang. Ya mudah-mudahan kita tunggu aja. Tapi menurut lu Man, memang orang punya hak sih untuk menyuarakan belief-nya dia ya mengenai masalah itu. Ya karena ini sama-sama kita beresin tata kelola dengan sistem yang lebih transparan. Betul. Dan teknologi yang lebih canggih. Betul. Sehingga nggak ada lagi yang namanya nggak transparan. Semua lagu yang memang dipakai akan dibayarkan pada orang yang lagu dipakai. Betul. Gitu. Kalau catatan dari gue sih gini, apapun pendapatnya, apapun idenya, harus melihat bahwa kalau udah berhubungan dengan undang-undang dan pasal-pasal dalam undang-undang, harus yang semuanya terakomodir, jangan satu golongan atau itu kan. Semua berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua itu aja sih sebetulnya. Jadi boleh beda pendapat, tapi kan ketika udah diketok palu tuh nanti si pasal ini untuk semua enggak gitu, jangan hanya untuk sebagian orang, itu kan kasihan. Ya, itu yang memang itulah namanya tata kelola. Betul. Ya, itu tata kelola memang kita mesti membalance antara tata kelola dan kemudian hak pencipta nih. Bukan berarti hak pencipta itu menjadi tidak mendapat haknya karena kita mau beresin kan ini. Ini mau beresin, berartinya LMK ini mesti benar-benar diberesin. Once LMK-nya diberesin, beres, dibayarkan tepat waktu dan transparan, harusnya nggak ada masalah. Selesai. Iya. Karena memang itu kan ininya. Karena masih ada masalah sebenarnya. Tapi izinnya belum tetap memerlukan izin. Nah ini gue serahin deh, karena gue udah debat. Gue melihat memang bahwa buat gue yang penting pencipta itu dia memperoleh haknya. Betul. Ya. Bukan lagi membuat bahwa pencipta masih bisa nolak-nolak nih, milih-milih gitu ya. Betul. Sini nggak bisa, sini nggak bisa. Ini kita bikin tata kelola untuk semua nih, yang nggak berdasarkan like and dislike gitu ya. Ini bukan masalah otoritas harus 100%, enggak. Ini kita bicara tata kelola. Tata kelola itu nggak mungkin 100%. Betul. Perfect bahwa itu hak ada di pencipta. Ini kita bicara harus ada balance. Ini kita bicara ekosistem. Betul. Tapi harus ada kepastian hukum. Pada saat ternyata boleh milih masuk lewat yang LMKN, yang enggak bisa masuk lewat kelompok ini. Ada lagi nanti yang ikut kelompok ini bingung. Nggak konser-konser. Karena once ternyata tidak tersentralisasi, tidak diumumkan siapa yang masuk sini, siapa yang masuk sana. Promotor kasihan. Iya kasihan, dia bingung nih lagunya ini ada di mana sih nih. Ya terus kemudian begitu dia luput, datang orangnya gue nggak terlibat mana-mana, gue minta charge lagu ini harganya 500 juta. Gitu. Ini kita bicara gitu sih. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa. Amin. Ya. Tapi lu sendiri mengalami masa-masa ini nggak sih pada saat ternyata memang kan ini kan kita bukan cuma berdebat atau berbeda pandangan dengan beberapa orang aja. Banyak loh. Iya. Banyak yang ternyata mendua nih. Netizen pun juga terpecah dua. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan masing-masing bisa untuk at the end of the day, ya sepakat bahwa akhirnya ini undang-undang yang gue juga nggak tahu seperti apa undang-undangnya.
kalau emang udah tentu ini kita mesti comply sama itu. Iyalah. Ya, sehingga ya udah let's move. Karena kita nggak bisa berkutat-kutat di pasar. Iya, betul. Kembali gue pengen komentarin, ini kadang-kadang di panggung nih ya, lu fit dong, maksudnya olahraga segala macam, lu jaga ini aja perut juga nggak boleh gendut ini, supaya juga bisa, karena gue lihat lu bener-bener di panggung tuh bener-bener memang lu gunain tenaga. Lu gunain Jadi Kang tenaga. Arman, ini salah satu vokalis Indonesia yang sangat komunikatif di panggung ini. Iya. Ya kan? Tips. Kalau Once kan dia Kalem. anggun gitu ya. Nah. Kalau kamu tuh waduh energi. Itu gila energi itu tuh pada saat lu nyanyi. Kayak Jagger ini atraktif. Tapi kan sebenarnya kalau lu nggak biasa olahraga gitu, lu kan bisa tiba-tiba Ya. masih begitu ya. Ya kebetulan aja emang gue dari kecil Lu emang olahraga? gue freak banget sama olahraga. Gue dulu waktu dari kecil tuh emang semua olahraga gue jabanin. Bahkan karena semua olahraga dijabanin, dari volley, basket, renang, sepeda, skateboard, wah semualah, sepatu roda. Gue masuk klub-klub gitu. Emang gue seneng banget sama yang olahraga, otomotif gue seneng juga gitu. Itu sampai waktu kelas 5 SD itu gue kena hepatitis. Jadi 1 tahun tidak boleh olahraga. Nilai olahraga gue cuma 5 di rapot. Jadi saking gue tuh semua olahraga dijabanin sama gue. Nah itu tuh emang sampai sekarang tuh gue emang demen olahraga gitu. Jadi akhirnya, tapi kan kalau udah gede gini kan, udah dewasa gini, udah berumur gini, ya harus dipilih kan olahraga mana yang masih cocok sama kita. yang masih bisa lah gitu kan. Ya ini yang memang yang gue jalani sekarang, sepeda sama nge-gym juga, itu maksudnya untuk jaga stamina aja. Gue ke rumah Once, begitu masuk dia lagi olahraga tuh, lagi sit up. Itu senang bola dia. Ya. Jadi dia ada proses sampai kemudian dia masuk kayak tempat apa ya namanya, sauna bikinan tuh dimasuk Iya. gitu supaya keringet. Abis itu dia main PlayStation terakhir. Ya kan kalau kita pikir di band yang benar-benar yang fisikal tuh kan cuman penyanyi sama pemain drum. Iya. Iya kan? Jadi maksudnya ketika si pemain drum atau penyanyi fisiknya lagi menurun, stamina lagi menurun, itu pasti akan sangat berpengaruh ke penyanyi, jadi fals, turun tone-nya dan sebagainya. Kalau pemain drum sama tone-nya nggak enak, sama turun si temponya juga gitu. Itu udah pasti. Beda sama pemain gitar, bass, keyboard gitu kan, karena keluarnya kan emang dari apa namanya, suara si alat itu istilahnya gitu. Jadi memang yang harus jaga stamina tuh, kalau menurut gua bener-bener stamina untuk hari H on stage itu memang si penyanyi sama si pemain drum, kalau menurut gua. Itu fisikal banget sih. Itu udah pasti itu. Gua kalau stamina gua lagi turun, udah pasti suara gua juga turun. Yakin itu, yakin-yakinnya. Ya. Lu latihan tiap hari. Nyanyi lu latihan vokal. Vocalizing atau? Gua bukan tipe orang yang vocalizing, tapi gue sendiri akhirnya melakukan itu kalau sebelum manggung. Lirik lu ada masalah nggak? Kadang-kadang iyalah, tiba-tiba kalau Udah suka tiba-tiba izin proses. lupa. Nggak, kalau lirik tuh kalau menurut gue bukan di umur waktu gue 20-an aja suka tiba-tiba blank kan. Betul. Karena mungkin semakin sering kita bawain, malah tiba-tiba tuh suka kayak blank gitu. Kalau lagunya lagu yang jagoan, lagu yang hits, lagu yang viral, gampang pas lupa lirik di kepenontonin. Pas yang kacau tuh kalau lagu yang nggak terlalu viral, Ya. lupa lirik di kepenontonin, yang penonton nggak ada yang tahu juga. Man, gue pengen lu komentarin nih sekarang nih, kan gue baru rilis lagu single yang gue masuk ke, jadi nggak di urban gitu, mainnya di pinggiran gitu ya. Kayak sekarang ini kan ada teman-teman yang ide timur itu, yang Tabola Bali gitu. Jadi dari barat ke timur. Gue nanti rencananya setelah gue rilis yang Minang ini, itu gue akan ada collab sama penyanyi Ambon. Timur gitu. Lu ada komentar nggak tentang apa namanya, ada suatu fenomena baru bahwa ternyata penonton musik itu di luar di luar urban ya, di luar Jakarta, Jogja, ternyata juga banyak musik-musik yang berbasis lagu-lagu daerah. Betul. Kayak Endar Boy segala macam. Itu gila loh. Iya. Lu ada komen nggak? Nggak. Lu pernah kepikir mau bawain lagu Sunda gitu? Pernah, tapi memang belum ada jodohnya istilahnya gitu. Tapi memang kalau menurut gua
justru lagu daerah itu punya kekuatan yang sangat-sangat kuat. Biar gimana pun, yang namanya kedaerahan itu kan pasti kan Didi Kempot kan membawa kedaerahan itu kan pasti akan lebih kuat gitu dan sebagainya. Makanya gue juga sempat kaget ya. Jadi gue masuk hotel waktu main di Surabaya tuh lupa lah gitu ya, masuk hotel. Nah gue setel TV, terus gue lihat TV-nya smart TV, terus gue lihat gue YouTube aja deh. Nah si YouTube-nya kan keluar tuh sisa yang penghuni sebelumnya. Di situ semuanya lagu-lagu. Nah terus gue lihat di situ ada satu konten lagu-lagu hits gitulah gitu ya. Nah gue masuk klik ke situ, ternyata yang 50 juta ke atas viewersnya itu malah kebanyakan Indonesia Timur. Di situ buat gue ternyata ada sebuah fenomena baru. Ternyata di Indonesia Timur tuh mereka benar-benar sangat mencintai lagunya daerahnya dia, dan kayaknya budaya YouTube tuh di sana sangat-sangat kuat gitu untuk mempromosikan. Betul. Itu kalau menurut gue bisa jadi satu kekuatan atau satu pelajaran buat daerah-daerah yang lain. Betul. Ya seperti kayak udah sekarang. Barat nih sekarang gitu kan, dari Barat ya menggunakan itu gitu. Keren sih kalau gue bilang, wah gila, sampai kulihat yang ya Tabola Bale udah jangan diomongin. Yang lain tuh banyak, ada sampai 150 juta viewers satu lagu dan sebagainya. Gila sih. Gitu. Banyak kan Timur. Gitu. Tapi memang ini gue kemarin ini kan bikinin sama si Lilo sama Kelana tuh lagu Bare Solo. Itu kan lagunya Eli Kasim. Eli Kasim itu pada saat yang bikin musiknya tuh Kumbang Cari, itu rock and roll kayak Tillman Brothers, ting cek gitu. Jadul tapi ya maksudnya. Ya jadul, tapi nggak ada distorsi. Terus gua rekam sama Lilo gitu, dibikin juga rock and roll. Tapi banyak kritik loh. Dibilang karena apa? Perception daripada musik Minang itu harus ada talempong. Ya, terus ada talempong, ada saluang, terus cara nyanyi itu meratap-ratap gitu ya. Nah itu gue berkomunikasi sama mereka, lu nggak bisa kalau memang musik Minang itu mau diterima sama di luar Minang, lu juga harus masuk beradaptasi karena di Minangkabau itu kan ada Dima Bumi Bapija, ya, di Sinan Langi dijunjung. Jadi kalau lu ada di Jakarta, lu mainin juga lu harus ikut adaptasi dimanapun orang Minang itu, ya, itu harus bisa menampilkan musiknya dengan prinsipnya terbuka untuk kolaborasi. Jangan kemudian tiba-tiba kalau lu mainin seperti itu aja, akibatnya udah orang akan tahu itu musiknya Minang, cuman udah dilocalize di situ. Lu nggak ada lagi merasa open sama culture yang lain gitu. Ini kan kita udah bicara cross culture, gitu. Sama seperti kayak fenomena musik Korea yang sampai ke sini, itu kan bukan musik Korea tuh bukan tradisi Korea, itu Western yang kemudian pakai bahasa Korea doang, gitu. Itu yang kita memang mesti kita sikapi bahwa musik ini luas. Dan gue lihat sih kayak Yura tuh, itu kan pop ya. Tanpa sengaja orang lihat Yura itu ada musik urban, tapi notasinya Sunda loh. Sunda. Tapi emang harus studi sudah. Maksudnya kadang-kadang musik itu terkait sama tradisi juga gitu ya. Jadi nggak bisa menutup mata juga. Artinya ada kaidah-kaidah yang tidak boleh lepas tuh kan. Nah, yang gue pelajari dari musik Timur itu sendiri, kebetulan punya murid yang orang Timur, Papua Nugini. Dia ya sering berinteraksi sama dia, bahwa di sana itu yang menarik mereka itu kan ya liriknya sederhana, liriknya keseharian. Terus somehow mereka dari lagu itu mereka mempertahankan dari sisi produksi ya, itu sound yang sama. Jadi aku bilang, lo ganti sound kayak yang lain, kayak pakai soundnya jangan gini, liriknya semua lagunya begini semua, yang tajam-tajam kayak gitu tuh kan. Jadi gue sendiri sebagai pengajar mengencourage dia untuk lo breakthrough yang lain, betul. Ini gitu, sehingga kita menjadi satu value yang baru ya. Satu ini sebenarnya orang Timur itu ya selain mereka mencintai ininya sendiri, kerabatannya kuat, mereka senang dansa, ya kan? Mereka senang. Jadi musik dance music kan di Indonesia bagian barat, ya kan? Orang barat tuh lebih ke ada unsur-unsur yang kearifan lokal yang beda sama orang Timur. Ya mudah-mudahan sih kedepannya ini kita kan juga nih
Sebentar lagi mau ada konferensi musik. Juga akan membahas potensi-potensi konferensi musik yang kebetulan diinisiasi sama Kementerian Kebudayaan. Jadi nanti akan bicara juga tentang potensi-potensi musik lokal-lokal hero. Ya, dari Ambon, Timur dan lain-lain ya, termasuk dari Minang. Yeah. Dari Minang tuh gila, kalau bikin konser itu penontonnya ribuan. Cuma sayangnya daya beli tiketnya itu rata-rata tiket tuh dijual sangat murah dan bahkan gratis. Gitu. Itu yang kita mesti terus ya militansinya beda mungkin orang Minang sama orang Timur ya. Ya, itu yang nanti yang di Timur juga sama. Di Jakarta aja yang orang beli tiket. Pusat ya, di kota-kota besar gitu ya. Lu ada tanggapan mungkin buat gue atau untuk kalau buat gue sih senang banget dengan adanya udah Kadir bikin sebuah karya membawa si daerahnya gitu ya atau kulturnya, karena justru kan di situ kekuatan Indonesia itu kan banyaknya suku, banyaknya kayaknya budaya-budaya yang bisa diangkat ke seluruh dunia. Udah sekarang kan udah dunia lah sekarang ya, dengan digital itu kan semua udah ada komen nggak lu sendiri, lu pernah ke Minangkabau, apa yang lu lihat gitu? Kalau menurut gue Minang itu salah satu suku yang apa namanya warna kulturnya itu sangat kuat kalau menurut gue. Udah tahu tuh orang terus Minang gitu. Strong karakter. Kadang-kadang kan kalau kayak ini, taruh ini mana ya gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Kalau strong karakter banget sih kalau gue Minang. Jadi ketika mengeluarkan sebuah apapun itu, mau seni mau apa itu, menurut gue bakal menjadi satu kekayaan baik buat daerah maupun buat Indonesianya, menjadi sebuah kebanggaan kamu terus. Terima kasih Arman, terima kasih Krisna, walaupun mukanya nggak kelihatan. Ya. Krisna keyboardis dunia, men. Dunia dan akhirat. Yap. Sabana mantap.